Kembali lagi bersama saya Titi Sujianto dalam video pembelajaran mata kuliah ergonomika untuk fisiologi atau fisiologi kerja, di mana selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kapasitas fisik dari manusia atau pekerja. Masih berkaitan dengan metabolisme dalam tubuh yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi metabolisme ini erat kaitannya juga dengan kapasitas dan kemampuan tubuh, terutama dalam melakukan aktivitas kerja otot atau muscular effort, atau juga disebut juga manual work, di mana kapasitas tubuh manusia untuk menggunakan energi dan menerapkan gaya dari otot itu sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah terkait dengan kapasitas sistem kardiovaskular dan pernafasan yang fungsinya untuk mengirimkan bahan bakar energi dan juga oksigen yang diperlukan oleh otot untuk proses metabolisme dan juga diperlukan untuk proses pembuangan produk limbah yang dihasilkan dari proses metabolisme. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan dari otot, muscle and strength and endurance. Dan ketiga adalah kemampuan dari tubuh untuk menjaga keseimbangan panas atau body heat balance yang ada di dalam tubuh dalam situasi-situasi tertentu. Faktor pertama adalah terkait dengan sistem kardiovaskular dan respiratory atau pernafasan, dan ini biasanya berkaitan dengan energy expenditure. Laju oksigen yang dikonsumsi oleh tubuh atau biasa kita sebut juga dengan oxygen consumption ini sebanding dengan detak jantung atau heart rate, setidaknya dalam kondisi yang steady state. Nah, dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh manusia ketika dia melakukan aktivitas fisik dan juga heart rate-nya ini sebanding dengan jumlah energi yang dikeluarkan atau energy expenditure-nya. Jadi pengeluaran energi sebesar 4,8 kilokalori ini membutuhkan rata-rata sekitar 1 liter oksigen untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia ketika dia melakukan aktivitas fisik. Nah, pada saat aktivitas fisik ini menjadi semakin berat, maka pengeluaran oksigen akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan konsumsi dari oksigen dan juga denyut jantung. Nah, ini bisa kita lihat di gambar yang ada di sebelah kanan bahwa semakin berat tingkat aktivitasnya, maka konsumsi oksigen akan meningkat. Begitu juga dengan heart rate yang akan mengalami kenaikan, dan ini sebanding dengan energy expenditure atau pengeluaran energi ketika melakukan aktivitas fisiknya. Dari beberapa penelitian, hubungan ini menunjukkan hubungan yang kurang lebih linear, yaitu semakin meningkat beban atau tingkat aktivitasnya, maka akan semakin meningkat pula konsumsi oksigen, heart rate, dan juga energy expenditure-nya. Setiap jenis aktivitas fisik ini membutuhkan tingkat pengeluaran energi tertentu atau energy expenditure tertentu, terutama bila dilakukan dalam kondisi yang steady state. Tingkat pengeluaran energi expenditure ini biasa juga kita sebut dengan physiological cost of the activities, dan biasanya dinyatakan dalam satuan kilokalori per menit. Nah, untuk melakukan aktivitas fisik, tubuh manusia harus menghasilkan energi pada tingkat yang sebanding dalam bentuk metabolisme basal dan aktivitasnya. Hal ini kemudian dinyatakan dengan persamaan ERM, ini adalah energy expenditure rate, itu setara dengan basal metabolic rate-nya ditambahkan dengan activity metabolic rate-nya. Nah, berikut adalah tabel yang berisi terkait dengan estimasi untuk energy expenditure rate atau physiological cost untuk beberapa aktivitas, mulai dari aktivitas ringan seperti tidur dan beristirahat dalam posisi duduk, ataupun aktivitas-aktivitas yang berat seperti misalkan memotong kayu atau office work, ataupun juga aktivitas yang sangat berat seperti misalkan menaiki tangga dengan membawa beban seberat 10 kg. Nah, tabel ini berisi terkait dengan estimasi energy expenditure rate
untuk seorang pekerja dengan asumsinya dia beratnya adalah 72 kg. Oke, kita ambil contoh misalkan kita ingin mengestimasi berapa banyak sih total metabolic rate dari seorang gitu ya, seorang pekerja. Nah, kita ambil pekerja perempuan di contoh yang sebelumnya, yaitu pekerja berusia 35 tahun dengan berat badannya W-nya adalah 59 kg. Nah, si pekerja ini aktivitas dalam sehari itu meliputi yang pertama adalah tidur selama 8 jam, kemudian aktivitas commuting dari rumah ke tempat kerja itu adalah total 1 jam, dengan asumsinya adalah dia berjalan dengan kecepatan 4,5 km per jam. Selain itu, aktivitas lainnya yang ketiga adalah berdiri selama 2 jam, kemudian melakukan soldering, pekerjaan menyolder sambil duduk selama 6 jam, kemudian menonton TV dan beristirahat selama 7 jam. Nah, kita diminta untuk menghitung mengestimasi berapa banyak total metabolic rate selama 24 jam ini. Jadi di sini kita punya informasi awal dari contoh sebelumnya, basal metabolic rate daily-nya itu adalah 0,86 kilokalori per menit. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengestimasi aktivitas-aktivitasnya. Nah, untuk gampangnya kita buat tabel ya. Aktivitasnya, kemudian durasinya, kemudian kita akan butuhkan juga informasi terkait dengan energy expenditure rate-nya, kemudian weighting faktornya, dan terakhir adalah total energinya. Nah, pertama kita tahu tadi bahwa tidur itu setara dengan basal metabolic rate. Berarti di sini kita bisa tuliskan energy expenditure rate-nya itu adalah 0,86. Durasinya adalah 8 jam, artinya di sini 480 menit. Kita nggak perlu menghitung weighting faktornya, karena ini sudah kita hitung berdasarkan berat badan si pekerja tersebut, sehingga total energi ini tinggal kita kalikan 480 dengan 0,86 atau sekitar 413 kilokalori. Aktivitas kedua adalah berjalan selama 1 jam, walking 1 jam 60 menit ya. Nah, energy expenditure rate-nya kalau kita dilihat di tabel ini, berjalan 4,5 km per jam itu adalah 4 kilokalori per menit. Berarti di sini adalah 4 kilokalori. Dan karena berat badannya ini adalah 59 kilo, dan di tabel sebelumnya itu adalah asumsinya untuk pekerja dengan berat 72 kilo. Maka di sini kita perlu hitung 59 kilo dibagi dengan 72. Weighting faktornya adalah 59 kilo dibagi dengan 72 atau sekitar 0,82. Nah, berarti di sini kita akan mendapatkan total energi yang dibutuhkan itu adalah 60 menit dikalikan dengan weighting faktornya dikalikan dengan 4 kilokalori, yaitu 197 kilokalori. Aktivitas ketiga adalah berdiri, standing, selama 2 jam, 120 menit. Energy expenditure-nya standing berdiri itu adalah 2,2, maka di sini kita isikan 2,2 kilokalori. Weighting faktornya masih sama 0,82. Maka total energi yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan itu adalah 120 menit dikalikan dengan 2,2 dikalikan dengan rasionya yaitu 0,82 atau weighting faktornya 0,82. Ini sebesar 216 kilokalori. Nah, aktivitas berikutnya yang keempat adalah soldering dengan durasinya adalah 6 jam atau 360 menit.
Energy expenditure rate-nya soldering ini adalah 2,7 kilokalori per menitnya. Berarti di sini nanti kita kalikan 360 kali 2,7 kali 0,82. Ini kita hitung dari perkalian tersebut itu adalah sebesar 797 kilokalori. Kemudian setelah bekerja di rumah, dia aktivitasnya lainnya adalah nonton TV dan beristirahat selama 7 jam. Nah, kita asumsikan bahwa nonton TV ini adalah aktivitas duduk gitu ya, selama 7 jam di resting selama 420 menit atau 7 jam. Nah, karena resting, maka kita bisa lihat di sini, resting sambil duduk itu sebesar 1,5 kilokalori, 1,5 kilokalori, weightingnya 0,82, total energinya adalah 516 kilokalori. Nah, ini yang kemudian kita hitung untuk metabolic rate-nya ya. Nah, dari sini kemudian kita total jumlah keseluruhan energi expenditure-nya rate-nya yaitu 413 plus 197 dan seterusnya, kita total dapatkan sekitar 2139 kilokalori. 2139 ini merupakan basal metabolic rate plus activity metabolic rate-nya, yaitu sebesar nilai ini. Nah, untuk mendapatkan total metabolic rate ini kita perlu informasi terkait dengan digestive metabolisme-nya atau metabolisme untuk pencernaan. Nah, di sini kita bisa dapatkan adalah 0,1 dari total ini, BMR plus AMR-nya, yaitu 214 kilokalori. In total, kita dapatkan total metabolic rate-nya dalam satu hari itu adalah sebesar 2353 kilokalori. Jadi dalam satu hari seorang pekerja dengan usia tadi 35 tahun ini estimasi total metabolic rate-nya adalah sebesar 2353 kilokalori. Nah, ada kalanya kebutuhan energi yang digunakan untuk aktivitas kontraksi dan relaksasi oleh otot ini seringkali lebih besar daripada yang dapat disuplai dari proses metabolisme yang tadi kita jelaskan di video sebelumnya. Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi ini terjadi biasanya pada awal aktivitas fisik, terutama setelah tubuh beristirahat. Nah, di sini biasanya ada jeda waktu beberapa menit sebelum tubuh ini dapat merespon peningkatan kebutuhan oksigennya melalui peningkatan aktivitas dari kardiovaskuler dan juga respiratori. Nah, untuk mengkompensasi ketidakseimbangan ini biasanya terjadi glikolisis selama beberapa menit pertama, dan aktivitas ini biasanya bersifat anaerobik karena waktunya atau durasinya ini sangat singkat. Dan ketika otot terus bekerja meskipun oksigen tidak mencukupi, maka akan terjadi yang namanya oksigen debt atau hutang oksigen. Nah, hutang oksigen ini adalah perbedaan antara jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh otot untuk melakukan aktivitasnya dengan jumlah energi atau oksigen yang bisa disuplai. Hutang ini harus dibayar. Jadi oksigen debt ini harus dibayar ketika aktivitas otot ini dihentikan. Jadi di sini kita bisa lihat pada saat pekerjaan atau aktivitas itu berhenti dan istirahat dimulai, pernafasan dan denyut jantung ini tidak segera kembali ke tingkat yang lebih rendah atau tingkat yang sama seperti ketika awal memulai aktivitas. Sebaliknya, pernafasan ini biasanya tetap berat, kemudian jantung terus memompa lebih banyak darah beroksigen, sehingga otot ini dapat mengisi kembali persediaan energi yang tersimpan dan menguraikan akumulasi asam laktat yang dihasilkan selama proses glikolisis anaerobik. Jadi di sini
Ada proses yang kemudian difungsikan untuk oksigen recovery atau recovery untuk kebutuhan oksigen yang tadi semula digunakan untuk proses awal dari aktivitas fisiknya. Ada banyak variasi yang signifikan terkait dengan kekuatan otot atau muscle strength di antara individu. Jadi perbedaan kekuatan statis terutama ya terukur antara pekerja terkuat dan terlemah dalam populasi industri ini bisa mencapai 8:1, 8 untuk yang terkuat, 1 untuk yang terlemah. Nah, di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan fisik atau kekuatan otot dari seseorang. Di antaranya adalah terkait dengan karakteristik pribadi pekerja, yang meliputi yang pertama adalah terkait dengan karakter fisiknya, ukuran, tinggi badan, berat badan, ataupun juga bentuk tubuh, di mana tentunya ukuran dan kondisi fisik pekerja merupakan faktor kunci. Bisa dibilang memang ukuran ini akan sangat penting ya. Seorang pekerja laki-laki yang berusia sekitar 32 tahun dengan tinggi 180-an cm ya, dengan beratnya sekitar 80 kg, dan dia rajin latihan secara teratur, pasti akan lebih kuat daripada yang ukuran dimensi tubuhnya lebih kecil, misalkan setinggi 160 cm pada usia yang sama. Selain itu, di sini latihan fisik atau exercise itu dapat meningkatkan kekuatan otot itu hingga naik sekitar 50% dari kekuatan inisialnya atau kekuatan awalnya. Faktor yang kedua adalah terkait dengan gender. Ya, tidak bisa dibohongi bahwa kekuatan antara laki-laki dan perempuan ini pastinya akan berbeda. Secara praktis, biasanya dalam beberapa literatur ergonomi itu menyebutkan bahwa kekuatan rata-rata dari perempuan ini adalah sekitar 2/3 dari kekuatan rata-rata pria. Meskipun demikian, pada kenyataannya ada pula wanita yang dia memiliki kekuatan otot yang lebih besar dibandingkan dengan pria. Nah, faktor yang ketiga ini adalah terkait dengan usia, di mana usia ini merupakan faktor dalam mempengaruhi kekuatan otot. Jadi kekuatan otot ini akan mencapai tingkat maksimum pada manusia ketika mereka berusia antara 23 sampai 35 tahun. Namun akan mulai menurun sampai pertengahan 40-an dan kemudian akan menurun drastis setelahnya. Nah, pada pertengahan usia 50-an tahun biasanya kekuatan rata-rata otot ini akan turun hingga sekitar 80% dari puncaknya, dan pada pertengahan usia 70-an ini biasanya turun hingga sampai 60%. Terkait dengan kapasitas dari otot atau muscle, di sini kita juga akan berkenalan dengan yang namanya muscle endurance atau daya tahan otot. Nah, muscle endurance di sini didefinisikan sebagai kemampuan dari otot untuk mempertahankan gaya yang diaplikasikan ke otot tersebut dari waktu ke waktu. Nah, istilah ini mungkin bisa dijelaskan dengan mudah terkait dengan konteks gaya statis, di mana kemampuan seseorang untuk mempertahankan kemampuan statis maksimumnya ini hanya berlangsung dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, di sini saya ada plot terkait dengan hubungan antara kemampuan dari otot untuk menjaga gayanya dan waktu, di mana dari plot ini bisa kita lihat bahwa setelah 8 sampai 10 menit ini biasanya seorang hanya bisa menerapkan atau mengaplikasikan gaya menjaga kemampuan maksimalnya itu sekitar 23% dari gaya statis maksimum yang dicapai di awal pekerjaannya atau aktivitasnya. Hal ini tentunya salah satunya karena ada kelelahan otot. Nah, terkait dengan hal ini biasanya sangat penting dalam desain terkait dengan metode kerja, dengan asumsi bahwa seorang pekerja ini tidak dapat diharapkan untuk memegang benda kerja secara terus-menerus pada tingkat gaya yang tinggi untuk jangka waktu yang lama. Hubungan yang sama ini juga terjadi pada aktivitas otot dinamis, di mana seorang individu ini biasanya diharuskan untuk menerapkan kekuatan ototnya selama siklus gerakan yang berulang atau repetisi. Nah, kelelahan otot secara bertahap ini akan menyebabkan gaya dinamis yang diterapkan ini akan menurun dari waktu ke waktu
tetapi penurunannya ini relatif lebih lambat dibandingkan pada kasus keostatis yang sebelumnya kita jelaskan. Faktor ketiga yang mempengaruhi kapasitas tubuh dari manusia untuk melakukan aktivitas kerja fisik adalah kemampuannya untuk menjaga body heat balance atau keseimbangan termal di dalam tubuh. Jadi pada prinsipnya sebenarnya manusia ini memiliki kemampuan untuk mengatur temperatur tubuhnya itu agar berada di sekitar 37 derajat Celcius. Di mana 37 derajat Celcius ini merupakan temperatur yang optimum untuk menjaga reaksi enzim yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk menjaga keseimbangan termal atau panas di dalam tubuh, maka tubuh kita ini harus menyeimbangkan antara heat gain dan heat loss-nya. Tentunya targetnya agar core temperatur dari tubuh ini terjaga di kisaran 37 derajat Celcius. Nah, heat gain ini kita peroleh dari metabolic heat production, jadi produk dari metabolisme yang ada dalam tubuh kita, dan juga kita peroleh dari panas yang ada di lingkungan. Nah, panas ini akan terakumulasi dan harus dilepas melalui mekanisme heat loss, di mana ada beberapa mekanisme seperti conductive heat loss melalui konduksi, melalui radiasi, dan juga melalui konveksi. Namun ini biasanya relatif kecil. Nah, ada satu mekanisme heat loss yang cukup efektif dalam melepas panas ke lingkungan, yaitu adalah melalui evaporative heat loss, di mana panas ini akan dilepaskan ke lingkungan melalui evaporasi dari keringat yang ada di tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika misalkan heat gain itu lebih besar dari heat loss, maka yang terjadi adalah temperatur tubuh akan mengalami kenaikan. Dan ketika ini naik di atas 38,5 derajat, yang terjadi adalah hyperthermia. Dan sebaliknya, ketika heat gain itu lebih kecil daripada heat loss, atau heat loss lebih besar daripada heat gain-nya, maka yang terjadi adalah temperatur tubuh akan mengalami penurunan. Dan ketika turun hingga di bawah 35,5 derajat Celcius, yang terjadi adalah hypothermia. Dalam kondisi ketika tubuh kita itu mengalami hypothermia atau hyperthermia, maka kapasitas tubuh itu akan mengalami penurunan, tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang sama seperti ketika misalkan dalam kondisi temperatur tubuh itu berada pada kondisi yang normal.